Pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan jawaban selanjutnya dari Ibu Linda yang akan dijawab oleh Kiai Tata. Pada intinya adalah ketika kita akan menyantrikan anak kita, nampaknya harus ada persiapan secara psikologis, baik daripada orang tua dan anaknya. Nah, kadang-kadang anak juga, wah saya mainannya dulu sama teman-teman seperti ini, besok saya tidak boleh pegang handphone dan sebagainya. Mungkin itu kasus yang kita hadapi, Kiai. Pertanyaan Ibu bisa menjadi solusi untuk kita semua. Kalau pesantren dasarnya betah, tidak akan ada yang betah. Siapa yang betah jauh dari orang tua, belian kasih sayang. Dan ketika kita melepas anak juga jujur sebagai orang tua juga kita nggak kuat. Pasti meneteskan air mata ya Bu. Nah karena itu pesantren kadang disebut sebagai penjara suci. Karena sebagian kebebasan anak itu menjadi hilang. Tetapi itulah pendidikan. Pendidikan itu yang begitu. Bukan yang enak-enak, tetapi yang membentuk jiwa dia akan menjadi lebih siap di masa depan. Dasarnya bukan betah, tapi dasarnya butuh. Orang tua butuh karena memaksimalkan pendidikan anak tidak bisa oleh kita sendiri. Kita berasa waktu musim pandemi kemarin, ya anak-anak kagak ke sekolah, kagak ke madrasah, kan kita orang tuanya yang ngajarin tuh. Ngajarin wudhu, ngajarin baca Quran, susah apa kagak? Bangunin anak susah apa kagak? Ngajarin wudhu aja kita kan susah itu. Bisa keder. Habis basuh tangan kemana lagi? Lupa. Ini satu. Berarti kita butuh. Kalau butuh diskusikan dengan baik dengan anak. Nah mama butuh. Nanda jadi anak yang soleh, anak yang pinter. Waktu dan ilmu mama gak cukup untuk memintarkan dan mensolehkan Nanda. Bawa ke sana ijob gobul sama kiai. Begitu kita lepas melepasnya dengan ikhlas, ijab gobul pada kiai, kiai menerimanya. Kiai itu banyak doanya Bu. Lo cinta ditolak tasbih berputar di dunia santri, apalagi kiainya, ya enggak? Begitu ijab gobul dilepaskan ikhlas oleh orang tuanya, diterima sama kiainya, jangan khawatir anak tidak betah. Dia akan bertemu dengan yang senasibnya. Kalau anak kita bisa bergaul dan nanti juga ada seniornya yang menyayanginya, itu anak bakal merasa betah sekaligus butuh di pesantren. Begitu pulang, orang tua masih kangen nih. Nah jangan berangkat dulu pesantren ya, kita jalan-jalan dulu. Anak menolak, enggak Bu, mau pesantren. Takut ketinggalan pelajaran sama yang lain. Karena dominasi pelajaran di pesantren itu hafalan Mas Agung. Jadi kalau dia tidak masuk ke pesantren agak lama, ketinggalan hafalan, itu bakal sayang. Yang kedua, mengutamakan amaliyah dibandingkan ilmiah. Anak-anak di pesantren tahajudnya tiap malam, enggak tahu dalil tahajud. Nah, beda dengan di perguruan yang lain, ilmiah dulu tapi kadang-kadang tidak amaliyah. Tidak dikerjakan. Nah, sehingga nanti kalau pesantren plus dia juga sekolah, mempelajari ilmu yang lain, dia menjadi hamba yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Ikhlaskan anak kita di pesantren. Nabi Ibrahim lebih parah dari itu ujiannya. Disembelih anaknya. Ini cuma dipisahkan dari dua orang tuanya. Ketika keikhlasan terpancar, kiai juga ikhlas menerimanya. Saya yakin nggak ada santri yang tidak betah. Amin ya robbal. Sedikit tambahan kalau kita cermati dari pertanyaan yang menarik sekali tadi, ini memang menjadi masalah bagi kita bersama untuk mencari solusinya. Barangkali Ibu Linda ini memang beralasan untuk khawatir, apalagi anak-anaknya dilahirkan di era milenial, ada media sosial. Nah kalau Gus cermati, ini sedikit kecurigaan, jangan-jangan memang ada semacam kesengajaan, ada grand design untuk melakukan karakter assassination terhadap pesantren dan para santri Gus. Bagaimana pencermatan Gus saya? Betul sekali, Masya Allah. Pertanyaannya Ustadz Agung luar biasa, ini menusuk ke jantung problem pesantren. Kalau dulu orang tua kita, bapak kita, mbah kita mesantrenin, ada keraguan apa enggak? Ada kekhawatiran apa enggak? Enggak, mantep. Kenapa? Karena kiainya juga benar-benar kiai, orang tua kita, mbah kita juga benar-benar orang tua. Sekarang ini kita pura-pura jadi orang tua, kiainya pura-pura jadi kiai, betul apa betul? Maka ayo kita kembali kepada pokok dan asal tugas kita masing-masing. Kalau menjadi orang tua, bismillah jadilah orang tua yang baik. Anak dari yang bapak ibu lahirkan itu anak bapak atau titipan Allah? Milik bapak atau titipan Allah?
Titipan Allah. Kalau titipan dikembalikan apa enggak? Dikembalikan kepada siapa? Allah. Sudah ibu, kalau ibu dititipin anak, ingat anak itu adalah amanah yang nanti dimintai pertanggung jawaban. Kalau ibu dititipin anak, diletakkan amanah itu dengan benar, insya Allah anak selamat, titipannya ibu selamat, ibu selamat, alhamdulillah. Tapi kalau ibu dititipin anak, merasa itu bukan titipan tapi milik ibu, akhirnya jangan, ini harus saya rawat sendiri, akhirnya ibu nggak mampu. Maunya ngerawat, anak malah rusak. Apalagi hari ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kita dibombardir isu, informasi, baik melalui media maupun sosial media. Ada kasus sedikit di pondok pesantren yang itu dilakukan oleh oknum, itu diglorifikasi, dibesar-besarkan. Lalu kemudian seolah-olah itu terjadi di semua pondok pesantren. Betul apa enggak? Ibu rela enggak begitu? Orang yang cerdas, orang yang masih pakai otak, yang masih pakai akal, enggak akan percaya dengan berita seperti itu. Apalagi berita melalui sosial media yang enggak tahu siapa yang ngomong. Na'udzubillahimin dzalik. Maka hati-hati dengan provokasi di luar sana yang ingin menghancurkan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren hancur, maka Islam akan hancur. Kalau Islam akan hancur, NKRI akan bubar. Na'udzubillahimin dzalik. Karena penopang utama negara kesatuan Republik Indonesia adalah pondok pesantren, salah satunya selain dari elemen-elemen bangsa yang lain. Oleh karena itu kalau sudah bismillah niatin mondok, jangan digandoli, ikhlaskan. Itu bukan milik ibu, titipannya Allah kepada ibu. Ditambah bacain doa. Kita ini diajarin kalau mau doain anak bacain Fatihah, kasih rizki yang halal, minta ridhonya kiai. Jangan dikira kiai seneng ketika dititipin anak, menangis setiap malam. Ya Allah, jadikanlah hatinya dia tergantung kepada Engkau sehingga mudah untuk mendapat nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Itu para kiai. Maka ibu juga di rumah harus berdoa. Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, terima kasih. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi yang tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.